Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suryayu, NIM 1923009, Program Studi Akuntansi, mahasiswi setia AKBP Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu saya, yaitu permasalahan utang di PT MNC IPSTEMA Tbk. Pertama, anggaran utang. Anggaran utang merupakan anggaran yang merencanakan jumlah utang pada waktu yang akan datang. Anggaran utang terbagi dua, yaitu 1. Utang jangka pendek, 2. Utang jangka panjang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran utang. A. Ekspansi. Apabila ekspansi perusahaan berdasarkan atas pertimbangan untuk membesar atau menstabilisasi laba yang diperoleh, maka ekspansi tersebut karena motif ekonomi. Hal ini terjadi misalnya karena semakin besarnya permintaan terhadap barang atau jasa yang dibuat oleh suatu perusahaan. Makin luas pasar bagi produknya, mendorong perusahaan tersebut untuk memperbanyak produksinya guna mengimbangi tambahan permintaan atau tambahan luas pasar. B. Struktur modal. Dalam hubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal dengan adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberi batasan imbangan yang harus dipetakan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Kemudian selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi besar kecil anggaran utang akan tergantung pada 1. Anggaran pembeli material, 2. Syarat pembayaran, 3. Tersedianya modal kerja dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran utang, 4. Kepercayaan supplier dan bank. Kemudian data dan informasi untuk menyusun anggaran utang. 1. Rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembantu yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah. 2. Keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar. 3. Posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan. 4. Syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual. 5. Tersedianya modal kerja perusahaan. Selanjutnya, ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Penyusunan anggaran utang terbagi 3, yaitu 1. Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin untuk mengumpulkan data pembelian dasarnya. 2. Menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. 3. Menyusun anggaran utang usaha. Kemudian, 4. Anggaran utang. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengolah utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang.
dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Kemudian profil perusahaan. PT MNC Investema Tbk atau sebelumnya bernama PT Bakti Investema Tbk, lebih dikenal dengan nama MNC Corporation atau MNC Group, merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang media, finansial, properti, sumber daya alam, dan transportasi yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Didirikan pada 2 November 1989. Perusahaan ini memegang masyarakat kepemilikan saham Global Magicom. Sebelumnya bernama Permata Citra. MNC Financial Service sebelumnya bernama Bakti Capital Indonesia, dan MNC Lat sebelumnya bernama Kerindat Perdana Indagraha dan Global Lat Development. Permasalahannya, perusahaan milik Hari Tano Sedijo yang bernaung dalam grup MNC tercatat memiliki total utang hingga kuartal pertama tahun ini sebesar 12,9 triliun. Adapun dan jumlah tersebut sekitar 5,1 triliun akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan. Selanjutnya, penyebab permasalahan. 1. Tersangka kasus dugaan ancaman lewat pesan singkat SMS terdapat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana kasus Yulianto. Sejak kejadian itu, harga saham emiten yang masuk dalam grup MNC menurun. 2. PHK yang sesuai prosedur tidak ada surat peringatan pertama dan kedua. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. A. Terjadinya selisih saham antara pemutusan kerja massal kepada karyawan di anak perusahaan. B. Adanya sekesta antara Heri Tano dengan pemilik grup MNC. Kemudian dampak permasalahannya. Dampak yang terjadi dalam permasalahan grup MNC yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Akibatnya harga saham emiten yang masuk ke dalam grup MNC terpantau menurun dan adanya emiten yang harganya sahamnya tidak bergerak, sehingga dapat dipastikan perusahaan di grup MNC mengalami kerugian dan penurunan saham. Kemudian solusi terhadap masalah. Grup MNC berubah, ia memperbaiki kondisi keuangan perusahaan untuk mengurangi beban keuangan. Grup MNC akan melakukan refinancing diantaranya dengan secara isu dengan menerbitkan aplikasi. Setelah itu, seluruh lini bisnis di bawah naungan MNC Group terus berkembang
bahkan tumbuh positif karena dikelola oleh manajemen tersendiri secara profesional, sehingga pertumbuhan kinerja perusahaan MNC Group dipastikan tetap terjaga. Terima kasih.